Dan kacang mete Alekot ini adalah salah satu UKM kacang mete yang ada di Pulau Timur yang mengolah tentang kacang mete. Satu-satunya, bukan Ya, salah satu. Kayaknya ini satu-satunya. satu-satunya. Ini Ya. beta berani omong nih, satu-satunya yang ada di Pulau Timur. Ya. Kacang mete Alekot dari 2019 diproduksi di Desa Silu Camplong. Hari ini hadir di Podcast untuk berbagi cerita sukses dan bagaimana enaknya kacang ini diramu sedemikian rupa. So, saat ini saya sudah bersama dengan Kakak Oya Tule sebagai ketua bagian Usaha. Kak Oya, apa kabar? Baik. Baik, Sehat-sehat. sehat luar biasa. Aduh, Kak Oya, untung disambung tadi ya, soalnya saya sampai lupa ya ketua bagian usaha. Bagian usaha di salah satu kelompok tani ya, Kak ya, yang memproduksi dan sekaligus mendistribusikan kacang mete Alekot ini. Apa sih Kak nama kelompok taninya? Kacang mete ini diproduksi oleh kelompok tani hutan Paloil Top. Paloil Top. Iya. Berarti ada depung kebun begitu Kak ya? Iya, ada. Di mana letak kebunnya? Kalau untuk lokasinya ada di Desa Silu, kebetulan lokasi itu adalah wilayah kawasan. Dan sebagian besar anggota kelompok yang ada ini mengelola di wilayah kawasan hutan. Maka terbentuklah kelompok tani ini, yaitu kelompok tani hutan dengan nama kelompok tani hutan Paloil Top. Kalau kelompok tani terbentuknya dari kapan tuh Kak? Kalau kelompok tani terbentuknya tahun 2017. Namun jauh sebelum itu kelompok tani ini sudah ada. Namun karena tidak punya tujuan yang jelas, maka kelompok ini mengalami kevakuman. Tahun 2017 kami didatangi oleh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang memberikan sosialisasi terkait dengan cara mengelola di kawasan hutan. Kemudian kami dituntun untuk membentuk kelompok tani, maka kelompok tani ini mulai diaktifkan kembali dengan nama yang sama, yaitu KTH Paloil Top. Oh begitu. Berarti memang di kawasan hutan itu penuh dengan pohon mete. Iya. Jambu mete Iya. nih. Oh, berapa hektar Kak? Kalau yang sekarang kelompok kami garap itu 33,77 hektar. Lumayan ya, Iya. luas sekali. Berarti ada berapa banyak orang dong dibutuhkan untuk, artinya personil dalam kelompok tani? Kalau untuk sekarang 31 orang. 31 orang menggarap 33,77 hektar. Satu orang 1 hektar ya. Iya. 31 orang. Wow, itu kalau panennya itu pasti ada musimnya nggak sih Kak? Ada musim setahun satu kali. Setahun 1 kali panen ya. Iya. Dan itu biasanya langsung diproduksi untuk 1 tahun pun. Iya. Kalau untuk produksi kacang mete ini kami juga menyimpan di gudang dalam jumlah banyak untuk mengantisipasi pada setelah musim panen. Jadi produksi kami ini tidak terputus. Setiap hari ada ya? Iya. Oke, berarti produksi tidak pernah terputus. Nah, kita langsung bicara tentang kacang mete ini nih. Siap. Kalau untuk kacang mete ini kan UMKM-nya namanya Paloil Top. Paloil Top ya, tetap pakai nama kelompok taninya ya. Nah, kalau untuk kacang mete ini dari tahun 2019 baru diproduksi nih. Selama itu ngapain aja tuh? Kenapa baru 2019 baru diproduksi, Kakak? Kalau untuk kenapa 2019 baru diproduksi? Karena kelompok ini baru terbentuk 2017, itu pun belum ada bayangan terkait dengan bagaimana untuk mengelola potensi yang ada ini menjadi suatu produksi yang bisa menambah nilai jual bagi masyarakat. Setelah kami mendapat pembinaan dari Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, kami dikasih bekal berupa ilmu yang menjadi keterampilan kami nanti, yaitu semua anggota diikutkan dalam diklat budidaya jambu mete dan pengolahan pasca panen. Oh, dari situ dulu nih baru mulai muncullah ide untuk membuat kacang mete ini. Aduh, coba dari dulu ya didatangin ya. Pasti udah banyak memproduksi. Nah, kita bicara soal produksinya nih Kakak Oya. Kalau untuk produksi sendiri nih kacang mete nih sekali panen itu berapa ton? Kalau untuk sekarang kurang lebih 40 ton per tahun. Betulan 40 ton. Betul. Kurang lebih 40 ton per tahun. Iya. Itu dalam bentuk biji gelondongan. Oh, biji gelondongannya. Yang ketong makan di depung kacang itu, bukan depung buahnya. Dia punya daging. Bukan, dia punya biji. Oh, bijinya kalau itu yang ya. ini kacangnya. Oh, ini kacangnya. Oh, ada lagi bijinya. Iya, kacang ini ada di dalam bijinya. Di dalam bijinya itu. Oh,
Nah ini yang detailnya ada kayak ini depo apa yang ini nih? Kalau yang ini yang biji, kalau yang ini yang daging. Oh iya, ketemu belajar ulang nih biologi dulu nih. Oke, jadi bijinya ini 40 ton biji mentah ya. Itu biji mentahnya per tahun. Nah, ketika bijinya ini ketika diproduksi untuk menjadi kacang, itu akhirnya akan menghasilkan berapa ton kacang? Kalau untuk mendapatkan 1 kilogram kacang, ini 1 kilo kok Kak? Ini 250 gram. Oh, 250 gram. Mungkin 1 kilo, kilo lebih berat. Oke. Kalau untuk dapat 1 kilo kacang itu dibutuhkan 4 kilogram gelondong biji. 4 kilo mendapatkan 1 kilo. Aduh kakak, itu penyusutan. Oh, apa itu? Sadis sekali. Itu kenapa? Prosesnya kenapa sampai bisa menyusut jadi 1 kilo Kak? Karena di cangkangnya itu, di kulitnya itu mengandung air, minyak. Jadi yang beratnya itu di kulitnya. Jadi setelah dikupas, kalau 4 kilo baru mendapatkan 1 kilo kacang. Dikupas langsung mendapatkan 1 kilo ya, 4 kilo karena beratnya di kulit. Oh, bukan karena proses dikeringkan atau apa gitu baru menyusut ya. Tapi memang karena kulitnya aja yang terlalu berat. Oh begitu, oke. Jadi 4 kilo mendapatkan 1 kilo. 1 kilo itu berapa kemasan Kak ya? 4 kemasan ya, satu kemasan 250 dan gram. itu dari 40 ton itu akhirnya berapa kilo totalnya semua yang udah jadi gitu maksudnya? Kalau untuk sekarang belum semua dari 40 ton itu kami olah jadi kacang karena pasar kami belum stabil. Jadi yang mampu serap itu palingan di dalam setahun itu palingan kami mampu menjual kurang lebih 600 kilo kacang. Oh begitu, padahal panennya banyak ya 40 Jadi ton. sebagiannya itu masih dijual dalam bentuk biji. Dalam bentuk mentahan? Iya. Dijual kemana Kak? Ke tengkulak atau pedagang-pedagang yang langsung turun ke masyarakat untuk membeli. Oh, Kak udah punya koneksi gitu dengan tengkulak-tengkulaknya itu? Kalau untuk koneksi tidak, itu mereka datang perorangan langsung. Biasanya beli berapa banyak? Kalau harga di masyarakat itu tidak stabil Kak. Karena ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak atau pembeli itu sangat tinggi. Jadi ada semacam permainan harga lah dari pengusaha-pengusaha. Jadi bisa saja di tempat lain harganya tinggi, di tempat kami harga rendah. Dan biasanya di awal musim panen itu harganya tinggi. Tetapi ketika puncak masa panen itu bisa harganya menurun. Dan paling tinggi yang harga di daerah kami itu paling tingginya 18 sampai 20 ribu. Per kilo? Per kilo, itu biji mentah. Oh, biji mentah ya, 18 sampai 20 ribu per kilo ya. Tapi dijual oleh para tengkulak di atasnya lagi. Ya, di atasnya lagi. Tetapi harga itu tidak stabil dari awal musim panen sampai akhir. Bisa saja sampai di akhir harganya sudah turun 10 ribu atau 5 ribu gitu. Berarti dia akan ada penurunan ya. Oh, wah, ini yang menjadi salah satu dilematis ya buat para teman-teman di kelompok tani yang memproduksi kacang mete alekot ini ya. Salah satunya karena itu. Tapi overall kan harus segera dihabiskan kan, nggak bisa di stok karena ini kan bahannya bisa membusuk gitu, bisa rusak. Jadi jangka waktu untuk menghabiskannya itu dengan cara tadi ya. Paling mentok 600 kilogram lah ya untuk bisa diproduksi menjadi ini. Tapi sisanya dijual kepada tengkulak sampai habis. Dan itu sudah dilakukan sejak 2019 sampai dengan saat ini ya. Habis. Nggak ada yang rusak. Tidak ada. Tersisa nggak ada ya. Terus seperti ini ya Kak. Oke. Nah kalau kita bicara soal masalah kemasan ya, kemudian juga sampai pada kemasannya lah gitu ya. Untuk produksi sampai kemasannya ini semua dilakukan di silo. Iya, di silo. Seperti apa prosesnya Kak? Kalau untuk kemasan ini kami awalnya belum ada bayangan terkait dengan kemasan yang baik seperti apa. Tetapi melalui koordinasi bersama dengan pendamping dari BDHLK, kami pertama berkoordinasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Kami diikutkan dalam satu kegiatan yaitu penyuluhan keamanan pangan. Itu yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan izin PRT. Dari situ kami mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana mengemas makanan yang baik, kemudian menyimpan bahkan sampai menjualnya. Dari situ kami ada bayangan sehingga kemasan ini kami pesan secara online. Dari luar ya Kak? Dari luar. Kalau untuk stikernya dicetak di Kupang. Stikernya dicetak di Kupang. Ya. Nah,
lebih baik sekarang kita langsung coba aja ya, Boleh, Kak. bagaimana rasanya dengan kemasan yang seperti ini. Tapi saya mohon izin nih, harus Kak Oya yang buka dong. Oh, siap. Saya kan manja anaknya. Aduh, manja. Oke. Nah, udah dibuka nih. Karena Kak Oya kan tiap hari mungkin makan ya, Kak ya. Iya. Hati-hati kolesterol, Kak ya, kurang bagus. Jadi biar saya aja yang coba. Gak apa-apa. Kita udah mendisinfektan ruangan ini juga. Iya. Saya sudah vaksin, Kak Oya juga sudah ya. Sudah. Kita coba. Bunyinya masuk nggak ya? Oh, Kak, enak banget, Kak. Iya, Kak. Ini prosesnya di oven gitu ya? Ya, di oven tanpa Itu minyak. sampai kering. Ya, sampai kering. Nah, ini alat buat ovennya ini dari mana, Kak? Lalu alat ovennya ini kami mendapatkan bantuan. Dari Bantuannya itu dari BPSKL. itu di mana tuh? Itu apa tuh, Kak? Itu Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Oh, alatnya seperti apa sih, Kak? Yang besar Kalau gitu? yang kami pakai sekarang masih oven biasa, menggunakan kompor. Kompor. Mereknya nggak usah dibilangin juga. Pokoknya menggunakan kompor ya, Kak. Ada berapa banyak kompor dong berarti ini, Kak? Ada 3. Berarti oven yang kecil itu doang? Iya. Karena di daerah kami itu belum ada jaringan listrik. Jadi belum bisa pakai betul ya. oven yang besar. Waduh, gila, Kak, 600 kg menggunakan oven. Iya. Itu berapa kali di oven? Aduh, minyak tanah juga tong pikir ya. Itu sudah. Wih, sadis juga. Makanya harga jual kami ini sudah termasuk perhitungan dengan biaya-biaya produksi. Berapa satu ini, Kak? 250. Kalau untuk kemasan 250, 45.000. 45.000 aja, guys. Murah loh kalau menurut aku. Ya. Dengan proses yang cukup panjang yang dilakukan oleh teman-teman. Iya. Waduh, aku sih kebetulan hobi makan kacang, apalagi kacang mete gitu. Oh, seperti itu ya, Kak Iya, ya. Waduh, oke. Packingannya, packagingnya juga teman-teman semua yang lakukan ya. Ya, semua dilakukan di kelompok. Ini kan kemasannya kayak gini, masih kemasan biasa ya, Kak Iya. ya. Kan berarti otomatis ada masa kadaluarsanya ya. Akan Iya. lebih cepat dia kadaluarsa daripada kemasan vakum. Ya, Kenapa nggak memilih kemasan vakum? kalau itu memang sudah ada dalam rencana kami, tetapi perlahan-lahan kami akan ke sana. Ada dalam rencana. Iya. Otomatis kan harus dibagikan pembiayaannya juga nih Iya. untuk pembelian lewat vakum tadi Iya. ya. Aduh, berharap secepatnya aja. Karena kacangnya enak banget, sayang banget kalau kita buka dan nggak makan ya. Tapi biasanya paling laris tuh ada momen-momen gitu nggak, Kak? Kacang mete nih. Kalau untuk kacang mete sendiri itu paling larisnya itu di hari-hari raya, misalnya hari Natal, Tahun Baru, Lebaran, itu paling larisnya di situ. Setuju, ini bentar lagi Iya. udah mau lebaran ya. Ya, Bentar lagi, padahal baru mau 1 bulan puasa nih tanggal 2. iya. Oh, kayak gitu ya, Kak ya. Oke, berarti lebih banyak larisnya di momen-momen hari-hari raya. Iya, Kan kayak gitu. Kak, kalau kita bicara soal modal nih. siap. Modal awalnya butuh berapa sih, Kak? Kalau untuk modal, awalnya kami memulai itu mau dibilang modal keuangannya tidak ada. Karena yang kami pikirkan bahwa kalau kita bicara tentang usaha, kebanyakan orang pikirannya menuju ke keuangan. Tetapi yang kami punya yang pertama modal sumber daya alam, yaitu jambu mete yang cukup banyak. Wow. Kemudian modal yang kedua itu sumber daya manusia. Karena kami sudah mendapatkan penyuluhan dari Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, sudah tentu kami sudah memiliki keterampilan untuk mengolah ini. Itu salah satu modal bagi kami. Sedangkan terkait modal yang ketiga itu modal keuangan, Produksinya. ya awal kami mulai itu sama sekali 1 rupiah pun tidak ada. Tetapi itu bukan menjadi penghambat kami. Kami coba diskusikan itu di kelompok bersama pendamping. Kemudian kami menghasilkan satu kesepakatan bahwa untuk mendapatkan uang sebagai modal awal kami, itu kami sepakat untuk iuran anggota. Itu per orangnya 60.000 per tahun, bisa dibayar per bulan atau saat musim panen. Murah ya. Ya. Tergolong mampu lah ya gitu. Ya, kemudian modal selain iuran, kami juga sepakat untuk berswadaya, yaitu per anggota itu menyumbangkan 5 kg biji gelondong, biji mentah. Kemudian dari 5 kg biji mentah yang disumbangkan oleh setiap anggota itu, kami olah menjadi kacang mete. Kemudian kami jual, itulah menjadi modal awal kami. Di luar dari ini ya. Ya. Itulah menjadi modal awal kami. Kemudian dari uang yang kami dapat itu dari swadaya dan iuran, kemudian kami
mulai mengembangkan usaha ini. Baik, berarti berapa? Untuk apa tuh? Kan pasti tadi hasil dari semua kemudian baru mulai Oh iya, usaha. untuk semua hasil dari yuran sama swadaya tadi itu kurang lebih 4.500.000. Dan sudah kembali modal Ya, 4.500.000 ya Kak ya. ya, Wah, luar biasa. Dan itu juga hasil kumpul dari semua teman, Ya. tim iuran dan lain sebagainya. Ya. Kalau untuk penjualan sendiri, Kalau penjualan sendiri, awal kami memulai itu belum ada kerjasama atau bentuk bermitra dengan swalayan atau dekranasa. Sebelum itu kami awal mengacip ini dari swadaya tadi yang kurang lebih 100 kilo biji itu, kami olah jadi kacang, kemudian kami bantuan dari Balai Diklat mempromosikan di teman-teman pegawai, kemudian ada yang beli, kemudian kami juga coba promosikan di Facebook, WA. Dari situ pasarnya mulai terbangun. Kemudian karena kami belum mendapatkan izin PRT, kemudian sertifikasi halal, sudah tentu belum masuk ke swalayan-swalayan. iya. Di situ kami coba berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, kemudian kami difasilitasi sampai bisa mendapatkan izin halal dan PRT. Dari situ kami datang setelah mendapat PRT dan halal, kami coba datang ke Dekranasda, kemudian produk kami ini bisa diterima di sana. Wow. Dan Dan keuntungannya kembali ke anggota. Oke, berapa rupiah Kak kalau kita hitung-hitung? Anggaplah yang udah dikeluarin ya 600 kg itu Ya. ya. Itu langsung dapat duitnya. Kalau untuk perhitungan keuntungan, untuk mendapatkan 1 kg kacang dibutuhkan 4 kg biji mete. Iya. Misalnya harga biji mete itu kalau 20.000, yang mentah 20. ya berarti 80.000. Yes. Sedangkan harga jual kacang mete 160. Oh, kalau 1 kilo yang mentah, ya. Yang mentah. Oh. Kalau yang oven 180. Oh. Berarti keuntungannya dua kali lipat. Dua kali lipat ya Iya. berarti ya. Wow, amazing banget. Dan hasil dari keuntungan ini sudah terbukti mensejahterakan teman-teman di kelompok tani. Ya. Apa contohnya bukti sejahteranya? Contoh karena kelompok kami ini ada di pedalaman di desa, maka ada yang bisa mampu sekolahkan anak untuk kebutuhan keluarga, adat istiadat, membangun rumah, bahkan membayar cicilan. Wah, luar biasa. Hebat ya Kak ya. Dan total anggotanya apa ada penambahan atau masih 31 orang ini? Kalau untuk sementara masih tetap 31. Oke. Memang ada rencana mau penerimaan tambah lagi gitu? Kalau untuk penambahan anggota kemungkinannya tidak. Cukup ya? Ya, karena 31. lahan yang dikasih itu sudah ditempati 31 orang. Iya ya, jadi mau kecuali tambah lahan, tambah Iya, orang, kan iya, berarti gitu. Ada iya. kemungkinan tambah lahan? Belum ada. Belum ada. Dari pihak terkait ya, berarti dari Iya. kawasan hutannya kalau mau ngasih Iya. lagi ya, pasti ya bersyukur. Tapi memang apakah jambu mete ini, pohon mete ini hanya ada di 33, sekian hektar itu doang? Kalau untuk jambu mente sendiri, di luar dari 33,77 hektar itu ada. Ada ya? Iya, Milik karena- siapa itu? Milik masyarakat. Oh, Karena di desa Silo ini potensi terbesar dari hasil perkebunan itu jambu mete. hebat ya. Sangat mengenal desanya, potensinya apa, dan membudidayakan potensi itu untuk mensejahterakan masyarakat di situ ya. Iya, Itu dong baru namanya benar ya. Oke. Apa ada yang mau disampaikan tadi? Kalau bicara tentang potensi itu yang membuat Banyak. Ya, banyak. Selain Oh. jambu mete ada asam, ada kemiri. Tamrin ya. Ya. Itu yang membuat saya memilih untuk kembali ke kampung. Setelah pendidikan, kebanyakan anak-anak muda kalau setelah pendidikan tidak mau kembali ke kampung, Memangnya Kak Oya pendidikannya di mana Kak? di Undana. Oh di Undana Iya. ya. Betul sih, ada yang nggak mau kembali, tapi Kak Oya kembali karena Karena ada potensi besar yang belum dikelola di sana, dan saya melihat juga bahwa ada kolaborasi yang baik antara masyarakat dan Balai Diklat atau instansi pemerintah. Dan di Baik. situ saya yakin bahwa prinsip yang tertanam dalam hati saya, yaitu saya yakin benar bahwa kalau bersama kita pasti bisa, bersama kita maju, dan bersama kita sejahtera. Itu yang memotivasi saya untuk kembali ke kampung. Waduh, Kakak
punya impian yang sangat hebat sekali, saya setuju. Dan kalau impian itu didukung oleh pemerintah juga, Iya, Kak. beta yakin pasti akan menjadi kenyataan. Dan bukan hanya kakak desa, tapi semua desa juga pasti akan ikut dan berperan kalau didukung oleh pemerintah. Iya, Kak. Tapi sayang sekali tadi Kak bilang kalau masalah Ovensa pengeringan saya itu harus beli minyak tanah, pakai kompor jualnya mungkin beberapa sonada listrik. Nah ini sangat disayangkan sekali ya, karena ini daerah yang menghasilkan sebuah potensi produksi yang mampu mensejahterakan masyarakat. Seharusnya kan pemerintah harus bisa melirik nih Kak. Gimana Kak menurut Kakak? Kalau menurut saya ini merupakan suatu harapan bagi kami kelompok supaya pemerintah daerah bisa memperhatikan itu. Karena ketergantungan kami sekarang kan menggunakan masih manual, semua alat yang kami pakai masih manual, yaitu menggunakan kompor, minyak tanah. Yang kami khawatirkan suatu saat misalnya distribusi minyak tanah ini macet, maka usaha kami juga ini kan bisa berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat juga. Jadi harapan kami bisa ada perhatian dari instansi-instansi terkait atau pemerintah daerah untuk bisa membuka jaringan listrik ke daerah kami. Setuju. Saya akan menjadi orang terdepan yang akan mensuarakan itu juga kepada pemerintah. Listrik itu penting. Apalagi untuk produksi butuh alat yang menggunakan tenaga listrik. Seperti yang kakak bilang, memang sekarang minyak tanah ini lama-lama akan punah. Ini sumber daya alam yang bukan abadi ya, dirasa akan cepat habis. Nah ini penting sekali untuk mulai dipikirkan dari sekarang ya untuk pemerintah. Oke, itu PR besar nih buat pemerintah di Silu Camplong ya. Dan juga daerah-daerah lain. Nah kalau sekarang Opang bicara soal kembali ke kacang mete alekot ini ya, dan sekarang sudah juga di bawah naungan Dekranasda ya Kak ya. Mulai bergabung sejak kapan dengan Dekra? 1 tahun yang lalu. Oh, setahun yang lalu ya Kak. Gimana? Ada perubahan apa nih yang positif? Kalau untuk perubahan kami alami banyak perubahan. Wow, apa itu Kak? Terkait di bidang pemasaran. Karena setelah produk kami ini masuk ke Dekranasda, maka ada pembeli-pembeli yang langsung hubungi kami untuk membeli. Katanya mendapat info dari Dekranasda. Dan memang kami juga sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk bisa masukkan produk kami ke Dekranasda. Luar biasa Kak ya. Itu gimana sih Kak? Kakak diketahui oleh Dekranya gimana? Kakak yang datang atau didatengin gitu? Ya. Kalau untuk Dekranasda sendiri, awalnya kami itu bersilaturahmi ke Pak Sekda Provinsi, Pak Ben Polomaing. Kemudian dari situlah kami memberikan sedikit oleh-oleh kacang mete kepada Bapak Sekda. Kemudian Bapak Sekda sarankan untuk kalau bisa datang ke Dekranasda untuk masukkan ke sana. Dari situ kami langsung datang ke Dekranasda dan diterima. Aduh, sudah bertemu sama Ibu Yuli? Sudah. Gimana tanggapannya beliau? Kalau untuk Ibu Yuli sendiri itu waktu ketemunya hanya sepintas, jadi tidak terlalu banyak berkomentar. Tapi mendukung ya? Ya mendukung, sangat penuh, luar biasa. Langsung masuk, langsung ada permintaan banyak. Iya. Wah hebat. Sudah masuk di lapak Dekra? Sudah. Wah itu juga salah satu sumber ya dengan bergabung di lapak Dekra. Tapi Kak, kalau menurut Kakak kira-kira mungkin bisa sampaikan juga nih ya ke Dekranasda, apa yang masih ingin dibutuhkan begitu, yang mungkin bisa dibantu lah gitu. Kalau harapan kami untuk Dekranasda, kami harap pendampingannya itu bisa ditingkatkan karena kendala kami itu di bidang pemasaran Kak. Apalagi sekarang kita lagi harusnya go digital, itu menjadi kendala kami. Karena di tempat kami itu juga sinyalnya susah, sinyal internet baik pun sinyal biasa untuk telepon agak-agak susah. Makanya kami kalau mau tawarkan ke marketplace itu menjadi kendala kami. Jadi harapan kami itu juga bisa menjadi perhatian Dekranasda untuk mendukung kami dalam hal itu, pemasaran. Mungkin permintaan mesin oven yang besar. Dibilang masalahnya Kak Wayan bilang sendiri. Iya. Harapan kami juga untuk dukungan alat-alat untuk produksi kacang mete ini bisa lebih baik lagi, karena yang sekarang kami punya itu masih alat-alat manual. Sederhana sekali. Harapan kami bisa ada oven-oven besar, oven-oven listrik, dan juga pemasarannya juga bisa lebih luas lagi.
Amin, itu juga menjadi harapan kami semua ya tentunya, karena ini adalah my favorite food juga, salah satu makanan kesukaannya aku, kacang mete. Dan kita ternyata punya kacang mete, saya baru tahu loh. Iya. Kalau di Kupang, bukan di Kupang, di Camplong ya, Iya. di Silu itu ada kebun kacang mete. Saya pikir hanya ada di Alor atau di Flores saja, tapi ternyata di Ketong ini ada Iya. juga. Dan kacang mete Alekot ini adalah salah satu UKM kacang mete yang ada di Pulau Timur yang mengolah tentang kacang mete. Satu-satunya, bukan Iya. salah satu. Kayaknya ini Satu-satunya. satu-satunya. Ini Iya. beta berani omong nih, satu-satunya yang ada di Pulau Timur. Iya. Cuman ada kacang mete Alekot. Wah, keren. Semua kan punya ciri khas masing-masing ya, kacang metenya kan kayak gitu. Tapi pastinya juga sekarang ada lagi proses pembibitan yang unggul ya, lagi Iya. mencoba untuk menjadi pembibitan yang unggul juga, meningkatkan kualitas kacangnya. Kita berharap semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Kak ya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak sudah hadir di Sama-sama, Kak. Podcast hari ini. Iya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Dan ingat, kalau mau makan kacang mete yang enak, kacang mete Alekot, carinya di mana? Di Dekranasda. Yes, harganya murah meriah. Hanya berapa Kakak? 45.000. Rp45.000. Sampai jumpa.